saudaraku, selamat hari Minggu. Menikmati kebaikan Tuhan. Angkat suaramu nyanyi bagi Dia, sebab Dia layak terima pujian kita. Amin. Oh yeah. Mari bertepuk tangan bagi Dia. Sing with me, come on. Oh, ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah di sini. Bersukacitalah, sing with me, katakan, oh ada gerakan roh Allah di sini. Oh, ada gerakan roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Bapak Ibu yang bersuka cita pagi hari ini boleh sekali lagi lambaikan tangannya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Mari saat ini kita mau siapkan hati kita. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Seminggu sudah kita lalui. Tuhan pelihara kita. Tuhan jagai kita. Biar pagi hari ini kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Mari saat ini saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau satukan hati, kita mau tundukkan kepala. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Sungguh kami bersyukur. Kami punya Tuhan yang begitu baik dalam hidup kami. Yaitu Engkau Tuhan Yesus Kristus. Kalau saat pagi hari ini kami boleh ada untuk kami memuji-Mu, menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu ya Bapa. Itu semua hanya karena kasih karunia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Semua hanya untuk-Mu Yesusku. Terima kasih ya Bapa. Biar segala pujian, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Amin. Besar setiamu dalam hidup kami. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata
setiamu dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Yesus. Biarlah pagi hari ini Bapa, setiap jemaat-Mu yang boleh datang, tidak datang dengan sia-sia ya Bapa. Mereka boleh mendapatkan sesuatu pagi hari ini. Sukacita yang hanya daripada-Mu saja. Kami percaya sukacita itu ada di tempat ini, melingkupi setiap kami ya Bapa. Pagi hari ini Tuhan, kami mau menaikkan ucapan syukur kami dengan hati yang bersuka di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Mari jemaat Tuhan yang siap memuji, menyembah Tuhan. Mari kita katakan amin. Haleluya. Sebelum kita menaikkan kembali pujian kita, boleh tengok kiri kanannya, kasih senyum yang terbaik, kasih salam boleh. Katakan Tuhan Yesus baik. Apapun setiap musim hidupmu, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Mari kita mau bersuka cita. Kasih Allah tak berkesudahan. Rahmatnya selalu baru tiap pagi. Setia bagi setiap kita. Amin.
ucapan syukurku padamu Yesus Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari pagi hari ini kita mau siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Amin Yesus. bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu,
bersyukur buat kebaikan-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Hari ini kami boleh ada di tempat ini semua karena kemurahan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau buka hati kami, mau buka hidup kami untuk Tuhan berbicara kepada setiap kami secara pribadi. Karena kami tahu setiap firman-Mu adalah kebenaran, setiap perkataan-Mu adalah bentuk kasih yang Engkau curahkan buat setiap kami. Hari ini Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami karena kami siap mendengar. Engkau mengurapi mulut lidah hamba-Mu, biarlah perkataan yang keluar dari mulut lidahnya adalah perkataan Allah. Hamba-Mu hanya alat, dan biarlah firman-Mu yang diberitakan hari ini boleh merema di dalam setiap hidup kami. Sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar firman, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk menerima firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Apa kabar saudara? Luar biasa. Biasa di luar. Haleluya. Kita udah masuki bulan September. Biasanya kalau udah bulannya ber udah mau hujan ya. Udah mau hujan. Kalau udah musim hujan, saya belakangan saya merupakan pengguna setia Gojek. Jadi kemana-mana saya lebih senang pakai ojek motor supaya cepet ya sampai di tujuan. Tapi saya mulai mikir nih, udah mulai masuk bulan berberan, udah mulai mau hujan ya. Pilihannya mau saya tetap naik motor tapi pakai jas hujan, atau pilih mobil tapi waktunya lebih lama. Kalau waktunya lebih lama berarti saya harus spend waktu lebih awal kalau misalkan mau pergi ke suatu tempat. Nah, kalau misalkan kita berandai-andai ya, Ini udah mulai mau musim hujan, terus ada yang mau pinjemin mobil buat kita. Mobilnya ini bebas ganjil genap ya. Kalau naik mobil kan enak, nggak kehujanan ya. Ada orang yang mau titipin mobil buat saudara. Untuk apa? Untuk saudara pakai. Ya. Boleh dipakai buat ke kantor, buat kerja, buat ke mall, terserah boleh pakai. Tapi aturannya cuma satu, yaitu mobilnya nggak boleh dipakai buat ojol. Ya, ini nih yang nitip mobilnya nih kasih peraturan, boleh kamu pakai terserah ya. Mobilnya mobil listrik, bebas polusi, bebas ganjil genap. Kita dijamin nggak kehujanan. Tapi satu syaratnya yaitu nggak boleh dipakai buat ojol. Nah, mobilnya adalah seperti ini. Kira-kira saudara mau pakai gak? Saya mau tanya. Kira-kira mau pakai gak anak-anak muda? Mau banget gitu ya. Ci, boleh pakai gak buat ngedate gitu ya? Boleh. Yang penting pokoknya gak boleh buat ojol ya. Nah, kalau ada orang yang titipin mobil begini untuk saudara pakai, tadi syaratnya cuma satu ya. Nggak boleh dipakai buat ojol. Kira-kira kan bakal musim hujan, becek gitu ya. Terus kalau misalkan mobilnya kotor, mau cuci gak? Kan bukan mobil saudara. Yakin mau cuci? Kalau lecet gimana? Mau perbaiki gak? Mulai mikir perbaiki, mahal kayaknya ya. Bukan mobil saya, ngapain saya perbaiki gitu ya. Kalau misalkan ada lecet, kira-kira saudara mau perbaiki gak lecetnya? Lecetnya gara-gara saudara soalnya. Mau perbaiki? Mau Helmi mau. Yang penting dititipin dulu ya mobilnya ya. Perkara lecet diusahakan tidak lecet. Nah, hari ini kita akan belajar tentang stewardship. Kalau di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, ini adalah penata layanan ya. Atau pengelolaan. Seringkali ketika kita berpikir bahwa segala apa yang ada pada hidup kita adalah milik kita untuk kita pakai sepuas-puasnya, kita jadi lupa sebetulnya apa yang ada pada kita sebetulnya itu cuma dititipin doang. Bilang sama kanan kirinya, dititip doang bro, koh, ci, pak, bu. Dititip doang ya. Dititip aja itu ya. Kita akan baca sama-sama dalam Kejadian 2 ayat 4 bagian B sampai 5. Yuk kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Ketika Tuhan Allah membuat alam semesta, belum ada benih yang bertunas dan belum ada tanam-tanaman di bumi. Karena Tuhan belum menurunkan hujan dan belum ada orang yang mengerjakan tanah itu. Ya.
Jadi Tuhan sudah mencipta tetapi ngelihat kok kayak belum ada orang yang ngerjain tanahnya ya, yang mengerjakan segala sesuatunya. Kemudian di ayat berikutnya, yaitu di ayat yang ke-15, kemudian Tuhan Allah menempatkan manusia itu, Adam dan Hawa, di Taman Eden untuk mengerjakan dan memelihara taman itu. Jadi Adam itu dibuat bukan tanah yang berasal dari Taman Eden. Allah sengaja bikin Taman Eden, kemudian taman itu ada tumbuh-tumbuhan, ada binatang, hewan-hewan. Kemudian Allah menempatkan manusia di Taman Eden itu. Jadi awalnya tamannya kagak ada. Ya, kemudian Allah bikin manusia ditempatkan di situ. Tetapi sebelum manusia ditempatkan di situ, Allah sudah kasih semuanya. Nanti Bapak Ibu di rumah baca ya Kejadian 1, 2, 3 bahkan sampai ayat yang pasal yang keempat. Jadi Taman Eden ini dibikin oleh Tuhan, disengajakan oleh Tuhan untuk Allah bisa menempatkan manusia di situ. Dan kemudian untuk apa? Untuk taman itu dikerjakan dan dipelihara. Jadi ibaratnya gini, Tuhan itu udah modalin duluan. Sama seperti tadi, mobilnya udah ada, nih tinggal pakai. Tapi pakainya dipelihara ya, dirawat baik-baik. Seperti itu kurang lebih. Nah, di dalam pengertiannya stewardship atau penata layanan artinya adalah tugas dan tanggung jawab untuk mengelola dan memelihara serta mengawasi milik siapa? Milik siapa? Bukan milik saudara? Milik orang lain suruh dipelihara loh. Milik orang lain untuk kita kelola. Kadang-kadang kita berpikir ya, ini punya orang biarin aja lah ya. Kecuali punya kita sendiri ya, kita pelihara, kita kelola, kita awasin baik-baik. Tetapi penata layanan, pengelolaan bicara tentang tugas dan tanggung jawab. Untuk kita mengelola, memelihara dan mengawasi milik orang lain. Bukan milik kita sendiri. Nah, firman Tuhan hari ini sedang mengajari kita bahwa Tuhan menghendaki setiap kita untuk mengambil penata layanan ini, pengelolaan ini. Kenapa? Karena Tuhan sudah menciptakan segala sesuatu. Ya, kemudian Tuhan yang punya segala sesuatu, dia punya hak kepemilikan atas segala sesuatu. Tetapi Tuhan butuh orang untuk mengelolanya. Dan Tuhan pakai setiap kita untuk mengelolanya dan mengerjakannya. Di sini ada dua kata penting yaitu mengelola dan memelihara. Ya, di dalam bahasa Inggris to work and to keep. Artinya apa? Ketika kita mau mengerjakan berarti ada sesuatu yang sedang kita usahakan supaya apa yang dititipkan, apa yang dipercayakan kepada kita itu bisa bertambah baik. Itu bisa bertambah banyak. Itu bisa bertambah bagus. Tetapi bicara tentang memelihara artinya kondisinya harus paling tidak tetap baik seperti pada saat dipercayakan kepada kita. Simpel ya, balik lagi ke mobil ya. Jadi kalau mobilnya dititipin, terus kemudian orangnya bilang gini, saya titip 6 bulan aja deh, sampai ntar kelar tahun baruan gitu ya, kelar Sinca. Nanti 6 bulan saya ambil lagi ya. Kemudian pada saat orangnya mau ngambil lagi, kita sebagai yang dititipin, pasti kan kita pada saat mobilnya mau diambil nih, dicuci dulu biar bagus. Biar balik seperti kondisi semula. Nah, ini adalah penata layanan yang Tuhan berikan buat setiap kita. Karena perintah ini, karena tugas ini Tuhan berikan bahkan sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Artinya apa? Artinya bahwa memang tugas ini penting untuk setiap kita lakukan di dalam hidup kita. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 26 firman Tuhan berkata bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Jadi yang punya hak kepemilikannya adalah Tuhan, bukan kita. Kita diberi tugas untuk mengelolanya. We are owners of nothing, but we are stewards of everything. Kita bukanlah pemilik apapun, tetapi kita pengelola segalanya. Jadi kalau hari ini apa yang ada pada kehidupan saudara, entah itu talenta, bakat, harta, apapun yang ada pada kita, ingatlah bahwa hak kepemilikannya ada pada Tuhan. Susah ya,
berarti rekening saya rekening Tuhan dong. Berarti rumah saya rumah Tuhan dong. Mulai nih saya bisa membaca pikiran saudara. Wah berarti semuanya punya Tuhan. Iya semuanya punya Tuhan. Kita dipercayakan untuk mengelolanya. Apa yang ada pada kita saat ini adalah suatu kepercayaan yang Tuhan titipkan dan tidak ada hak kepemilikan untuk kita. Nah pertanyaannya kenapa Tuhan mau kita yang mengelola? Di dalam Kejadian 1 ayat 28 saya akan bacakan buat setiap kita. Allah memberkati mereka yaitu Adam dan Hawa, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Manusia sebagai ciptaan ilahinya Tuhan, di mana Allah gak cuma sekedar menciptakan, tetapi Allah menghembuskan rohnya, menghembuskan ruahnya ke dalam manusia. Manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah dan keserupaan inilah yang Tuhan, saya bahasanya gini ya, keserupaan Allah justru modal utama kita untuk Tuhan percayakan kepada kita mengelola segala sesuatu yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Jadi seharusnya, selayaknya kita dimampukan, kita sanggup untuk mengelola segala apapun yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Tetapi kegagalan manusia justru karena mereka ingin ngelola sesuatu yang tidak ada pada tangan mereka. Perhatikan bahwa ketika Allah meletakkan mereka, menempatkan mereka di Taman Eden, ini semua boleh kamu makan loh. Bahkan si Adam dikasih otoritas. Dikasih otoritas buat apa? Untuk menamai setiap binatang. Oh ini gajah, oh ini jerapah, oh ini kuda. Dia dikasih otoritas untuk melakukan itu. Tetapi cuma satu aja yang gak boleh. Jangan makan buah pengetahuan. Yang baik dan yang jahat. Apa yang gak dipercayakan justru yang diingini. Nah ini godaan kita. Ya, kadang-kadang ketika kita di dalam kehidupan sehari-hari kita sedang dipercayakan mungkin oleh atasan kita, oleh bos kita, oleh orang tua kita, ya, anak-anak muda, mungkin orang tuamu sedang mempercayakan sesuatu di dalam hidupmu, itu untuk kita kelola. Kita bukan pemiliknya. Nah selayaknya pengelola berarti segala sesuatu yang kita kerjakan harus kita pertanggungjawabkan kepada pemiliknya. Nah godaannya adalah selalu kita ingin jadi pemilik. Oleh sebab itu kecakapan kita di dalam mengelola tidak boleh lepas dari keintiman kita sama Tuhan. Kenapa? Karena akar dari segala kejatuhan kita di dalam pengelolaan itu semua berakar dari hati kita. Hatinya kepengen ya. Hatinya mulai melihat bahwa kayaknya yang gak ada pada kita kok lebih baik ya. Kok kayaknya saya kepengennya mengelola ya, kepinginnya memiliki ya. Jadi kecakapan kita untuk mengelola segala sesuatu yang Tuhan percayakan tidak boleh lepas dari keintiman kita kepada Tuhan. Karena bukankah pada akhirnya kita harus mempertanggungjawabkannya juga kepada Tuhan. Nah godaannya kita ingin jadi pemilik. Ya. Kalau dalam kehidupan sehari-hari ya, saya sering melihat bahwa oh tiba-tiba si ini wah dagang bakmi gitu ya. Terus usut punya usut, oh ya dulu dia itu kerja sama bosnya loh. Ya, kerja sama bosnya terus kemudian berpikir saya juga bisa jadi bos nih, bisa jadi pemilik restoran bakmi nih gitu ya. Nah godaannya selalu kita sebagai pengelola, godaannya kita ingin jadi pemilik. Nah hal ini yang terjadi pada Adam dan Hawa. Ingat Hawa pada saat digoda oleh ular, dia bilang apa? Nanti kamu jadi sama seperti Tuhan. Kita digoda untuk bisa punya hak kepemilikan. Kenapa? Karena ketika kita memiliki segala sesuatunya, kita merasa kita punya hak untuk memuaskan hati kita dengan apa yang ada pada kita. Pada saat kita menguasai semuanya, kita merasa kita punya aturan, punya cara-cara yang sesuai dengan caranya kita, bukan dengan cara pemiliknya, yaitu Tuhan. Bagaimana kita menjalani hidup kita, bagaimana kita mengelola segala sesuatunya, kita pingin pakai caranya kita.
Dan akhirnya ketika kita tergoda ingin jadi pemilik, maka kita sedang membangkang, tidak taat pada aturan kepengelolaannya. Ingat perjanjian di awal bahwa Tuhan bilang apa enggak boleh ya makan buah pengetahuan. Tetapi ketika itu dilanggar, akhirnya pengelolaan itu dicabut. Nanti baca di dalam Kejadian pasal 4 bahwa pada akhirnya Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Ketika kita mulai tergoda untuk mengambil hak kepemilikan yang harusnya menjadi haknya Tuhan atas hidup kita, disitulah awal kejatuhan kita. Dan apa yang ada pada kita pada akhirnya diambil. Kenapa? Karena kita tidak bisa dipercaya lagi sebagai pengelola. Hal yang kedua, seringkali kita tergoda untuk kita tidak merasa perlu melakukan apa-apa. Toh semuanya udah dikasih sama Tuhan, terus saya mesti ngapain? Ya udah nikmatin aja sampai habis. Bicara lagi tentang mobil yang dititipin tadi ya. Kan mobilnya udah dititipin, ya udahlah saya pakai lah. Sampai tenaga listriknya habis, ya udah habis itu ntar saya biarin aja sampai pemiliknya ngambil lagi. Seperti itu? Tentu tidak, bukan? Tetapi ini justru yang sering kali terjadi kepada hidup kita. Kita merasa ketika Tuhan memberkati kita banyak hal, kita merasa ketika Tuhan memberikan dan mempercayakan banyak hal di dalam hidup kita, kita merasa nggak perlu melakukan apa-apa. Oh, udah ada orang lain yang melakukannya. Kenapa harus saya yang melakukannya? Kenapa harus saya yang mengerjakannya? Kenapa harus saya yang memeliharanya? Kan ada orang lain. Toh ini juga Tuhan yang kasih, saya nggak minta. Wah, pembelaan manusia seringkali gitu ya. Kan Tuhan yang kasih, bukan saya minta. Ya udah nanti saya nikmatin aja sampai habis, sampai akhirnya itu kembali sama Tuhan. Entah apapun itu bentuknya. Dalam kepercayaan yang diberikan selalu disertai dengan pertanggungjawaban yang harus diberikan kepada pemiliknya pada akhirnya. Di dalam Kolose 3 ayat 23, firman Tuhan bilang begini, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sekali lagi, saya ingatkan bahwa, ini termasuk mengingatkan kepada diri saya sendiri ya, bahwa ketika hati kita mulai tercemar, maka segala apapun yang dipercayakan Tuhan dalam hidup kita, akhirnya kita pakai, kita abuse hanya untuk kepentingan kita sendiri dan bukan untuk kepentingan Tuhan. Kolose 3 ayat 23 ini mengingatkan kepada setiap kita bahwa apapun yang kita lakukan, perbuatlah dengan segenap hatimu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Bukan untuk diri kita sendiri bahkan. Kenapa? Karena akarnya selalu dari hati kita. Hati kita yang kepengen lebih, hati kita yang kepengen yang tidak ada pada tangan kita. Dan ketika hati kita kepingin hal yang di luar daripada apa yang dipercayakan pada kita, akhirnya disitulah kita sulit untuk mengucap syukur atas segala apa yang ada pada hidup kita. Padahal Tuhan sudah menaruh banyak hal di dalam hidup kita. Contoh ya. Saya dipercaya bakat, talenta untuk menyanyi gitu ya. Tapi saya gak suka, saya gak mau. Saya kepinginnya bisa main musik. Ya, ingin bisa main keyboard gitu. Padahal yang Tuhan percayakan nyanyi. Saya gak mau Tuhan, saya pinginnya main keyboard. Ngotot gitu ya. Lantas apa? Hati kita, kecenderungan kita, kenapa saya pingin main keyboard? Karena saya merasa kalau main keyboard kayaknya keren. Nah kerennya pertanyaannya buat siapa? Karena tujuan awal Tuhan memberikan kepercayaan untuk kita mengelola bukan untuk kesenangan kita pribadi. Tetapi untuk dikembalikan kepada hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Makanya akarnya selalu dari hati kita. Beberapa minggu terakhir ini saya lagi baca satu buku. Judulnya adalah tentang mengalahkan atau mematikan keakuan. Ya, ini PR-nya manusia, PR-nya setiap kita. Kenapa?
Karena seringkali apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita perbuat, apa yang kita ingini semuanya sumbernya dari keinginan hati kita sendiri. Makanya hati kita harus bergantung sama Tuhan. Supaya apapun yang diingini hati kita itu asalnya adalah dari hatinya Tuhan. Matius 6 ayat 21 firman Tuhan bilang begini. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Apa yang saudara anggap paling berharga di dalam hidupmu? Disitulah hatimu berada. Dan kalau kita memegang segala sesuatu berharga lebih daripada Tuhan, artinya kita sedang menggeser posisi Tuhan dan menggantikannya dengan apapun yang berharga, yang kita anggap paling berharga di dalam hidup kita. Sebelum lebih jauh kita bertindak untuk mengelola segala sesuatu yang dipercayakan oleh Tuhan, mari kita periksa kembali hati kita. Kejatuhan dan kegagalan kita sebagai pengelola adalah karena hati kita yang tidak terpaut sama Tuhan. Minggu lalu kita baru belajar ya tentang dari independen menjadi dependent. Tentang dari tidak bergantung dari Allah menjadi bergantung kepada Allah. Kenapa? Karena segala sesuatu yang kita kerjakan di luar Tuhan tidak menghasilkan apa-apa. Segala sesuatu yang kita kerjakan di luar Tuhan adalah kesia-siaan. Dan kita harus memandang seluruh kehidupan kita melalui kacamata seorang pengelola. Jadi kalau seorang pengelola itu selalu melihatnya begini, oh karena ini harus saya rawat, karena ini harus saya jaga, karena ini harus saya kerjakan. Maka dia akan melihat dan mengenali setiap sumber daya dan berkat yang dipercayakan dalam hidupnya itu merupakan anugerah Tuhan. Bukan semata-mata karena kekuatannya sendiri. Bayangkan kalau saudara tadi dititipin mobil Tesla tadi ya. Itu harganya lumayan ternyata ya. Saya cek-cek harganya lumayan. Ada sih mobil listrik lainnya tapi harganya gak semahal itu. Ya, tapi kalau kita dipercayakan suatu barang berharga yang kita tahu nilainya itu tinggi, maka saya yakin dan percaya kita nggak akan sembarangan untuk menjaga dan mengelolanya. Nah kalau kita dititipin mobil tadi, terus kita bisa melihat gimana cara jaganya ya mobil ini ya. Oh kita mulai mengenali sumber daya untuk kita bisa mengelola mobil ini. Oh di sana ada tempat cuci mobilnya bagus, hati-hati supaya mobilnya nggak lecet. Kita langsung secara insting kita, secara naluri kita akan bisa mulai mengenali sumber daya yang memampukan kita untuk bisa memelihara dan mengelolanya. Itu sikap pengelola. Ya. Dan kemudian kita juga bisa mengenali berkat yang Tuhan berikan pada kita itu adalah anugerah. Kok tiba-tiba saya dipercaya mobil mewah gini ya Tuhan ya? Kok tiba-tiba saya dititipin untuk bisa bawa mobil mahal ini ya? Harusnya itu menjadi ucapan syukur kita. Bukan kita mengambil kreditnya, mengambil kemuliaannya hanya untuk diri kita. Nah hari ini mari kita cek masing-masing ke dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan sedang percayakan di dalam hidupmu? Apa yang Tuhan ingin kita kelola di dalam hidup kita? Apakah Tuhan ingin kita mengelola waktu kita? Dalam 24 jam yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Pertanyaannya berapa maksimal waktu yang kita gunakan untuk sungguh-sungguh bekerja dan memelihara apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Kemarin di grup Komsel saya, siapa yang bilang ya saya lupa ya. Ciwilis tuh sekarang kerjanya 3 tempat, saya bilang salah, saya kerja 4 tempat sekarang. Saya bukannya serakah karena semua pekerjaan itu adalah pelayanan. Saya udah nolak-nolak saudara ya. Tapi ya udah karena memang ini teman mempercayakan suatu proyek pelayanan. Saya bilang saya bantu 3 bulan ya. Karena saya tahu kalau saya pada akhirnya saya nggak mampu, saya nggak sanggup, saya bisa mengecewakan dan hasil kerja saya nggak bagus. Jadi teman saya ini punya visi dari Tuhan untuk bisa spread the gospel. Untuk memberitakan Injil setiap hari. Karena bagi dia orang kalau cuma ke gereja 2 jam dalam seminggu dengar khotbah, terus hari-harinya nggak pernah dengar khotbah, nggak pernah baca firman, maka hidupnya akan diisi oleh hal lain di luar firman Tuhan. Maka dia bilang, Ci kita
bikin channel isinya adalah firman Tuhan yang relate ke dalam kehidupan sehari-hari. Jadi saya ditunjuk sebagai project manajernya hari ini, programnya launching, judulnya Roti Manis ya. Saya sekalian promo nih ya. Judulnya Roti Manis. Itu isinya ada worship, ada juga firman Tuhan yang relate ke kehidupan sehari-hari. Sangat mudah dipahami untuk kita bisa mengerti dan mengerjakan firman Tuhan. Saya bilang awal-awal saya bilang kasih saya waktu untuk saya berpikir itu saya mendoakan apa benar-benar Tuhan mau saya mengerjakan ini yang pertama. Terus kemudian yang kedua saya ngukur badan saya. Ya. Saya udah gak muda lagi, tadi waktu di live ibu-ibu bilang, ya Bu Wilis mah masih muda, puji Tuhan. Saya udah mau masuk umur 50 ini ya, pinggang udah mulai berasa sakit. Saya ngukur, saya mampu gak ya, saya sanggup gak ya badan saya ya. Saya udah gak sanggup begadang soalnya. Terus saya bilang, saya kasih waktu 3 bulan. Saya bantu untuk create sistemnya, saya bantu untuk bikin infrastrukturnya. Setelah itu serahkan ke orang lain yang bisa mengerjakannya. Puji Tuhan untuk 1 bulan udah lewat ya. Produksi untuk 1 bulan udah selesai, tinggal masuk produksi bulan berikutnya. Saya kasih target 3 bulan saya harus lakukan semaksimal mungkin apa yang dia percayakan di dalam hidup saya. Akhirnya saya terima, ya udah syaratnya cuma 3 bulan saya bilang. Nah dalam waktu 3 bulan ini saya harus bisa mempertanggungjawabkan kepercayaan yang diberikan. Supaya pada saat saya melepasnya itu merupakan menjadi suatu hasil pekerjaan yang baik yang saya kembalikan kepada pemiliknya. Saya sadar bahwa ketika itu dipercayakan kepada saya bukan ownernya. Saya bukan pemilik dari program ini, saya bukan pemilik dari produksi channel ini. Tetapi saya cuma dipercaya doang untuk mengelolanya. Pada akhirnya saya harus kembalikan kepada pemiliknya. Itu pekerjaan yang pertama saudara. Pekerjaan yang kedua, ketiga, keempat itu di luar dari tugas saya sebagai istri dan juga ibu. Ya, saya bilang Tuhan, saya nggak mau serakah semua yang saya ambil, tapi saya harus pilih dan saya harus bisa ngukur badan saya, ngukur kapasitas pikiran saya supaya semuanya hasilnya maksimal dan nggak abal-abal, nggak asal. Apapun yang Tuhan sedang percayakan dalam hidupmu, pertanyaannya berapa persen kita sudah mengelolanya? Bicara tentang waktu, dalam 24 jam, berapa banyak sih waktu yang kita habiskan benar-benar waktu produktif yang ujung-ujungnya mendatangkan keuntungan buat Tuhan. Ingat Tuhan pemiliknya loh, dia harus diuntungkan. Nah ini menjadi pertanyaan besar buat setiap kita termasuk saya. Di dalam waktu 24 jam itu berapa banyak yang kita lakukan yang ujung-ujungnya mendatangkan keuntungan buat Tuhan. Kemudian yang berikutnya adalah bicara tentang kesehatan. Tadi saya bilang ya, saya sekarang kalau mau ngambil kerjaan saya mikir dulu. Kesehatan saya juga harus dipikirkan, jangan sampai saya kurang tidur, akhirnya hasil kerjanya gak bagus gitu. Harus mikir kesehatan saya mampu gak ya? Badan saya kuat gak ya? Kemudian bicara tentang harta. Karena seringkali kalau bicara pengelolaan, bicara tentang stewardship, otaknya kita selalu bicara tentang kekayaan, harta gitu ya. Sesungguhnya pengelolaan itu adalah semuanya. Gak cuma bicara tentang harta, gak cuma bicara tentang kekayaan, tetapi semuanya harus kita kelola. Termasuk hubungan. Akhir-akhir ini kita akan banyak ketemu orang-orang yang mengalami kerusakan di dalam hubungan. Kenapa? Karena kita tidak pernah mengelolanya. Karena kita tidak pernah mengerjakannya. Terus kita bilang begini, kok dia sekarang jauh ya dari kita? Lah, kita pernah gak nyapa dia? Kita pernah gak coba berkomunikasi? Ini merupakan satu bentuk pengelolaan, yaitu di dalam hubungan. Hubungan gak cuma hubungan pertemanan, hubungan antara orang tua dan anak, kakak dengan adik, bos dengan karyawan. Hubungan itu harus dikelola. Sekaligus saya mau mengingatkan buat setiap kita, dan ini yang menjadi highlight buat setiap kita, khususnya di dalam pengelolaan hubungan ya. Sekarang boleh tengok ke kanan kirinya, depan belakang, ada gak yang saudara belum kenal? Banyak. Saya sering lihat mukanya nih, tapi saya gak tahu namanya siapa gitu ya.
Kalau nggak tahu namanya boleh kenalan, Cik kok namanya siapa? Dek, ya namanya siapa? Jangan tadi, si Ono, si itu yang suka duduk di sana. Nah, ya. Ini merupakan salah satu bentuk ketika kita mau mengelola hubungan. Dimulai dari kenal, dan saya mendorong setiap kita sekali lagi masuklah di dalam komsel. Komsel itu merupakan salah satu bentuk pengelolaan hubungan di mana kita bisa jadi berkat, kita bisa memberkati orang lain sesama kesatuan tubuh Kristus. Kita bisa saling melengkapi, kita bisa saling membangun, kita bisa saling mendoakan, kita bisa saling menasehati. Ya, jadi sekali lagi berapa banyak yang belum komsel, nggak usah angkat tangan, ya, nggak usah angkat tangan karena pasti nggak bakal angkat tangan ya. Tetapi saya tahu kayaknya siapa yang belum komsel. Jadi boleh sekali lagi tengok kanan kirinya, bilang kalau belum komsel, yuk ikut komsel saya. Di atas sudah mulai rusuh ya. Tapi jangan rebut-rebutan ya, ikut komsel saya aja, ikut komsel saya ya. Ntar orangnya bingung. Di dalam komsel banyak berkat yang kita bisa nikmati di dalam pengelolaan dari hubungan kita. Dan dari komsel itu pula akhirnya kita belajar untuk bagaimana mengelola hubungan. Mungkin selama ini kita sulit untuk mulai membangun hubungan dengan orang lain. Tetapi di dalam satu kelompok kecil itu akan menajamkan kita, itu akan mengeluarkan segala potensi di dalam kehidupan kita. Ternyata ketika kita mulai membangun hubungan, hidup kita mulai memberi makna buat orang lain. Hidup kita mulai memberi manfaat buat orang lain. Hidup kita sedang kita kerjakan, sedang kita kelola untuk bisa memberi keuntungan buat Tuhan melalui kita melayani kehidupan orang lain. Di gereja ini kita menjadi satu kesatuan tubuh Kristus untuk kita bisa saling membangun dan bertumbuh ke arah Tuhan. Jadi pada akhirnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kelolalah segala apa yang ada padamu. Termasuk mengelola keselamatan dan karunia yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Orang Kristen suka lupa, udah menerima keselamatan, udah ditebus, wah saya udah diselamatkan ya. Ya udah, hidup buat diri saya sendiri aja lah, kan saya udah selamat. Tadi godaan yang kedua, kita merasa ketika kita sudah diselamatkan, kita merasa saya udah gak merasa perlu melakukan apa-apa lagi. Atau saya sudah menerima keselamatan itu gratis cuma-cuma. Saya merasa gak perlu melakukan apa-apa lagi. Tetapi firman Tuhan bilang, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Artinya keselamatan yang kita terima pun harus dikelola. Dengan cara apa? Dengan cara menjaga hidup kita kudus di hadapan Tuhan. Dengan menjaga hidup kita tetap berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Sambil kita menyebarkan Injil untuk membawa setiap orang datang kepada Tuhan. Itu adalah pengelolaan atas keselamatan yang kita terima dari Tuhan. Saya ingat sekitar 10 tahun yang lalu. Lama ya, lama. Waktu itu saya bikin angket. Di gereja lama ya, masih gereja lama. Bikin angket, kemudian salah satu angket pertanyaannya adalah begini. Apakah saudara terdorong untuk memberitakan Injil buat orang lain? Surprise loh jawabannya. Enggak. Dan saya sempat bertanya, orang ngerti gak ya pertanyaan saya? Kok jawabannya enggak? Apa memang orang tidak ada keinginan untuk memberitakan Injil? Jadi dalam satu angket itu semua pertanyaannya oke. Nah itu saya taruh pertanyaan itu di pertanyaan terakhir. Dan kebanyakan jawabannya adalah tidak. Saat itu saya cuma merenung, Tuhan kalau ini enggak dikerjakan, ini jadi PR semua orang. Bahwa ternyata keselamatan yang kita terima, kita merasa itu hanya cukup buat kita saja. Dan kita tidak berpikir untuk mengelolanya, untuk membawa setiap orang datang kepada Tuhan. Tapi saya berdoa dan bersyukur kalau bisa melihat gereja Tuhan di tempat ini sekarang. Saya percaya kalau misalkan pertanyaan itu saya ulang kembali ditanyakan kepada setiap kita yang ada dalam ruangan ini. Bahkan setiap saudara yang melihat tayangan ini secara online. Saudara juga pasti merindukan orang lain menerima keselamatan dari Tuhan. Amin.
Bukan supaya gereja ini penuh. Tetapi supaya Injil diberitakan sampai ke ujung bumi. Agar setiap orang yang belum pernah mendengar Injil, mereka bisa mendapatkan Injil. Mereka bisa menerima keselamatan yang kita sendiri juga sudah menerimanya. Mereka bisa mengenal, mereka bisa mengetahui bahwa mereka dikasihi oleh Tuhan. Dan Tuhan mau mengampuni mereka. Ada berapa banyak setiap hari kita mikirin hal ini. Oh, dia udah diselamatkan belum ya? Dia udah terima Tuhan apa belum ya? Dia bisa mengalami kasih Tuhan apa enggak ya? Nah, ini merupakan bagian dari pengelolaan kita. Jadi pengelolaan gak melulu tentang ujung-ujungnya untuk kesenangan kita. Tetapi perhatikan, pengelolaan itu selalu ujungnya adalah untuk kesenangan pemiliknya. Untuk kesenangan yang punya. Bukan yang mengelola. Ada bagian yang akhirnya nanti menjadi bagian kita yang bisa kita nikmati sebagai pengelola. Tetapi biarlah segala sesuatu yang kita kerjakan semuanya berujung kepada Tuhan. Amin, saudara. Jadi apapun yang dipercayakan ke dalam kehidupan kita untuk dikelola, dari sekarang mulailah kelola. Karena nanti kita nggak tahu kapan waktunya. Setiap kita tanpa terkecuali akan diminta pertanggungjawaban. R.C. Sproul menyatakan seperti ini, the worst sin of stewardship is to waste your life. Dosa yang paling buruk itu di dalam penata layanan adalah ketika kita menyia-nyiakan hidup kita. Jadi hari ini kalau kita merasa, gue gak bisa apa-apa, aduh saya gak bisa ngapa-ngapain. Setiap kita diciptakan Tuhan begitu berharga. Setiap kita diciptakan Tuhan ada potensi ilahi di dalam kehidupan kita. Ada karunia-karunia ilahi yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Oleh sebab itu mulai gali seluruh potensi itu dan gunakan, dikelola dan semuanya berujung kepada Tuhan. Jangan sampai akhir hidup kita dan kemudian kita ketemu sama Tuhan, kita tidak bisa mempertanggungjawabkan apapun di dalam kehidupan kita. Saya mengundang pemusik dan pemuji untuk naik. Selama 1 bulan ini kita akan banyak belajar tentang pengelolaan. Bagaimana kita bisa punya mental seorang pengelola. Bagaimana kita dapat terus mengembangkan karakter-karakter, sikap-sikap sebagai seorang pengelola. Dan bagaimana kita cakap mengelola berkat Tuhan. Dan bagaimana kita juga cakap untuk mengelola permasalahan, pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Karena seringkali ketika Tuhan izinkan kita berada di dalam pergumulan, menyelesaikan masalah, kita cenderung kita lari dari masalah. Kita pingin Tuhan yang menyelesaikan dan kita lari dari tanggung jawab kita. Tetapi selama 1 bulan ini mari buka hatimu lebar-lebar. Belajar bagaimana dengan kecakapanmu engkau bisa benar-benar menjadi pengelola yang cakap. Pengelola di mana yang Tuhan udah taruh semuanya, Tuhan udah percayakan semuanya dan kita bisa mengembalikannya kepada Tuhan. Secara singkat saya akan review lagi ya tentang talenta. Ini khotbah tentang talenta kayaknya ngulang-ngulang mulu ya. Orang yang terima 1, 2, 5, ngulang terus. Mungkin kita hafal 1, 2, 5-nya. Tapi pertanyaannya apakah kita memahami esensi dari apa yang Tuhan inginkan mengenai perumpamaan talenta ini. Karena apapun yang dipercayakan kepada kita untuk kita kelola, biarlah itu kembali kepada pemiliknya. Dan apapun yang tidak kita kerjakan dari apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, pada akhirnya Tuhan akan ambil itu daripada kita. Bila sampai akhir hidup kita bisa mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan. Seperti Kristus berkata, sudah selesai. Mission accomplished. Apapun yang Tuhan sudah percayakan kepada tanganmu untuk dikelola, sudah selesai engkau kerjakan. Dengan excellent, dengan cakap. Kita mungkin gak dipercaya banyak. Tetapi pertanyaannya dari dipercaya yang sedikit, apakah engkau bertanggung jawab?
Kita mungkin tidak dipercaya hal-hal yang hebat. Tetapi dari hal-hal yang sederhana apakah kita melakukannya dengan cakap? Saya berada di dalam satu komunitas di mana isinya orang-orang keren gitu ya, orang-orang terkenal. Terus kalau dari sisi followers di Instagram saya paling dikit gitu ya. Tapi saya gak merasa bahwa, ih gila gue paling jelek gitu ya, gue paling kayaknya cupu gitu. Identitas kita tidak ditentukan dari banyak atau dikit yang Tuhan percayakan dalam hidupku. Identitas kita dilihat dari karena Tuhan mengasihi setiap kita. Identitas kita dilihat karena Tuhan menciptakan kita begitu berharga. Jadi sedikit atau banyak yang ada dalam tanganmu, kerjakanlah itu dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena seringkali kalau kita melakukannya untuk manusia, kita mengharapkan pengakuan dari manusia yang berujung kepada kekecewaan. Ketika kita melakukannya untuk manusia, berujung kepada kita ingin mendapatkan pujian yang ujungnya kita sendiri bakal jatuh. Tapi mari hari ini dengan rendah hati kita mau berkata, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bila segala apa yang kita kerjakan, pastikan semua keuntungannya buat Tuhan. Amin saudara. Mari saya mengundang kita bangkit berdiri. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu. Persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Katakan segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik, hanya segalanya, segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik, hanya bagi-Mu. biarkan musik melantunkan pujian ini. Mari kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan setiap firman Tuhan. Ingat bahwa segala sesuatu yang ada pada kita nggak punya hak kepemilikan. Ya, rekeningmu atas namamu, rumahmu atas namamu, mobilmu, semua asetmu atas nama kita. Tetapi sesungguhnya itu semua hanya dititipkan buat kita untuk kita kelola. Dan pada akhirnya harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan yang adalah pemiliknya. Jadi kalau suatu hari Tuhan ambil, itu karena memang menjadi haknya Tuhan. Tapi jikalau suatu hari Tuhan juga mau menambahkan kepada kita, itu adalah kepercayaan Tuhan buat kita. Tidak ada sedikit pun keuntungan bagi kita. Kita gak bisa bermegah bahwa oh ini karena hasil usahaku.
Tetapi itu semua adalah miliknya Tuhan. Kita dipercaya untuk mengelolanya. Pastikan setiap kita menjadi pengelola yang cakap. Apapun yang Tuhan titipkan di dalam hidupmu, pastikan itu kembali kepada Tuhan dalam kondisi yang baik, bahkan lebih baik. Pastikan itu kembali kepada Tuhan dalam bentuk multiplikasi. Apapun yang Tuhan taruh dalam hidupmu, engkau mengerjakannya itu bisa multiplikasi. Engkau mengerjakan, engkau memeliharanya, itu bisa menjadi lebih baik. Menambahkan nilai di dalam kehidupanmu, menambahkan keuntungan buat Tuhan yang adalah pemiliknya. Tuhan tidak peduli berapa usiamu, engkau muda ataupun engkau tua. Apapun yang Tuhan taruh di dalam hidupmu, kelola. Karena pada akhirnya kita semua harus mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan. Sekali lagi, katakan, segalanya yang aku miliki. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik. Sekali lagi, segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik, hanya bagimu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik, hanya bagimu. Pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Ampuni setiap kami kalau selama ini Tuhan sudah percayakan banyak dalam hidup kami, tapi kami tidak berbuat apa-apa. Atau bahkan kami mengerjakannya tetapi semuanya demi keuntungan kami. Semuanya buat saya. Semuanya buat aku. Gak ada yang tersisa buat Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Roh yang Tuhan sudah taruh di dalam kehidupan setiap kami. Segala potensi yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kami. Mampukan kami untuk kami dengan cakap mengelolanya. Karena ketika Tuhan mempercayakan itu, sesungguhnya kami diberi potensi ilahi untuk bisa mengerjakannya. Menjadi lebih baik, menjadi lebih banyak, menjadi lebih hebat. Dengan potensi yang Tuhan taruh dalam setiap kami. Tidak ada satupun dari kami merupakan produk gagalnya Tuhan. Sehingga kami tidak bisa apa-apa. Kami bukan produk cacatnya Tuhan sehingga kami gak bisa ngerjain apa-apa. Meskipun cuma ada satu di dalam hidup kami yang Tuhan taruh. Hari ini kami berdoa dan kami menyerahkan segala potensi yang Tuhan taruh dalam hidup kami untuk kami bisa mengerjakannya. Sehingga pada saat kami kembali kepada Tuhan, kami bisa mempertanggungjawabkan. Aku sudah mengerjakannya Tuhan. Dan inilah milikmu, aku kembalikan. Apa yang kau anggap kurang dalam hidupmu hari-hari ini? Jangan-jangan karena kita tidak mengelolanya. Apa yang kau anggap tidak baik dalam hidupmu? Jangan-jangan kita tidak pernah punya waktu untuk memeliharanya. Jangan-jangan kita gak pernah memikirkan bagaimana ini bisa menjadi lebih baik. Hari ini firman Tuhan ditujukan kepada setiap kita tanpa terkecuali. Hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan tanpa terkecuali. Bila setiap kita kembali kepada tugas kita untuk menjadi pengelola yang cakap.
yang bisa mengerjakan segala sesuatu dan mengembalikannya untuk Tuhan. Karena semuanya Tuhan titipkan dan pada akhirnya harus kembali kepada Dia. Ingatlah bahwa kecakapan tanganmu harus berbanding lurus dengan keintimanmu sama Tuhan. Supaya engkau bisa tetap menjaga hatimu lurus, tidak bengkok. Supaya kita bisa tetap menjaga hati kita murni, tidak mengambil keuntungan sedikit pun. Untuk mengerjakan segala sesuatu yang Tuhan percayakan. Segalanya yang kumiliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Saya undang pelayan perjamuan untuk maju ke depan. Kita mau memperingati, mengingat kebaikan dan anugerah Tuhan yang begitu besar untuk hidup kita. Saudara-saudara, pada akhirnya hanya ada 2 orang yang akan mati untuk saudara-saudara. Yang pertama adalah saudara sendiri. Karena kita semua adalah orang yang berdosa, saudara-saudara. Dan kita akan mendapatkan upahnya, yaitu maut. Dan orang yang kedua itu adalah Yesus Kristus, Tuhan sendiri yang turun, dan Dia yang sudah mati untuk menebus dosa-dosa kita. Pertanyaannya untuk kita semua, apakah kita sudah menaruh iman dan percaya kita kepada Tuhan? Dan pada saat hari ini kita mau mengingat anugerah yang begitu besar yang Tuhan sudah beri untuk kita semua, yaitu Dia sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita semua. Hari ini kita mau belajar satu lagu. Ini sebenarnya lagu yang sudah lama banget dan sangat terkenal, yaitu Amazing Grace. Dan kita mau mengingat betapa mengagungkannya anugerah Tuhan yang menyelamatkan orang yang tidak berharga, kita semua. Dahulu kita tersesat, tapi sekarang pada saat kita sudah percaya kita telah ditemukan. Dahulu kita buta, tapi kita sekarang melihat. Dan di lirik yang kedua dikatakan, "It was grace that taught my heart to fear." Anugerah mengajarkan hatiku untuk takut. Takut kepada siapa? Takut kepada Tuhan. And grace my fears relief. Dan karena anugerah, rasa takutku dilegakan. Karena anugerah juga, rasa takut kita dilegakan. Dan betapa besar dan berharganya anugerah itu pada saat kita percaya untuk pertama kali. Kita mau nyanyikan Amazing Grace. Amazing grace, how sweet the sound.
Kita nyanyikan lirik keduanya. Amazing grace. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang begitu besar atas hidup kami. Dan pada saat sekarang ini kami akan memperingati kasih Tuhan, anugerah Tuhan yang begitu besar. Kiranya berkat Tuhan turun atas roti dan anggur ini. Pada saat kami makan dan minum roti dan anggur ini, kami mengingat begitu betapa mengagungkannya anugerah Tuhan atas hidup kami. Dan kami dimampukan untuk kami dapat hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Kiranya berkat Tuhan turun atas roti dan anggur ini. Jemaat saya persilakan untuk duduk dan roti silakan dibagikan. Kita naikkan ini pujian kembali.
Jemaat, saya persilahkan untuk bangkit berdiri. Dan apakah ada jemaat yang belum menerima roti dan anggur? Kalau ada boleh angkat tangan. Sudah semua? Oke, mari kita dengar pembacaan firman Tuhan. Angkatlah roti dengan tangan kanan saudara, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan roti ini dalam nama Tuhan Yesus. Angkatlah anggur dengan tangan kanan saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum anggur ini dalam nama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami berterima kasih dan kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang begitu besar atas kami. Anugerah keselamatan. Pengorbanan Tuhan di kayu salib. Tuhan, kami gak layak, tapi Kau mau layakkan kami. Dan Tuhan ajar kami untuk kami selalu mengingat kebaikan Tuhan dan anugerah Tuhan yang begitu besar ini atas hidup kami. Dan mampukan kami untuk kami mengerjakan keselamatan kami dengan takut dan gentar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk perjamuan kudus ini, terima kasih untuk semua pelayan dan terima kasih untuk berkat-Mu pada pagi hari ini. Kami berdoa, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Amin. Berkati oleh firman yang menguatkan dan mengingatkan kita. Lalu pada pukul 12 siang, ibadah Youth Sunday Service Diundang untuk hadir di dalam ibadah WBI di gedung 52 lantai 2. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya setiap kita dapat diberkati oleh firman yang menguatkan dan mengingatkan kita setiap hari. Berikut beberapa informasi penting untuk sepanjang minggu ini. Siang ini, ibadah Youth Sunday Service akan dilayani oleh Civina yang mengajari tentang buah roh kesabaran. Disusul pada hari Rabu, para wanita diundang untuk mengikuti ibadah WBI yang akan dilayani oleh Bapak Johannes Sandi dengan tema Berkat dari Kerendahan Hati. Pada hari Kamis, ibadah doa akan dilaksanakan pada pukul 5 sore di gedung 35. Pada hari Sabtu, para jemaat diundang untuk mengikuti morning prayer yang akan diadakan pada pukul 5:30 pagi di gedung 52. Pada hari Minggu, pukul 8 pagi, ibadah raya akan dilayani oleh Bapak Budi Praitno dengan tema Mental Pengelola. Dilanjutkan pada pukul 10, ibadah sekolah minggu akan membahas mengenai Tuhan Menolongku. Dan pada pukul 12, ibadah Youth Sunday Service akan membahas tema mengenai bullying yang akan dibawakan oleh Ko Daniel. Sabtu 21 September, Bapak dan Ibu usia emas diajak untuk mengikuti Kumas yang akan diadakan pada pukul 9 pagi. Dan pada pukul 6:30 malam, para pasutri diundang untuk mengikuti ibadah Temu Kompas yang akan dilayani oleh Bapak Sandi Sujak dengan tema Hidup Tenang Tanpa Hutang. Demikian informasi gereja untuk sepanjang minggu ini.
Kiranya kita tetap memegang teguh kebenaran firman dalam kehidupan kita. God bless. Itu tadi sedikit video highlight dari perayaan 17-an kemarin yang sudah kita laksanakan dan berjalan dengan baik. Berkat kerjasama dari kita semua GBI Jelambar Timur. Sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Saya mewakili jemaat di tempat ini mengucapkan terima kasih kepada Ibu Wilis yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga kepada seluruh pelayan perjamuan kudus yang juga sudah melayani kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Baiklah. Sekali lagi saya mau menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di ibadah GBI Jelambar Timur. Saya mengucapkan selamat datang di keluarga besar GBI Jelambar Timur. Dan siap untuk mengikuti ibadah setiap minggunya di tempat ini pukul 8 pagi. Oke, selanjutnya kita akan menyiapkan persembahan kita yang terbaik. Mari kita mau bersatu di dalam doa. Bapak terima kasih untuk pagi hari ini. Untuk pimpinan-Mu Tuhan dalam ibadah kami pada saat pagi hari ini ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap firman yang boleh kami dengar. Biarlah kami percaya Tuhan apa yang kami miliki itu semuanya hanya milik Engkau ya Allah. Itu hanya titipan bagi kami ya Tuhan. Saat pagi hari ini kami mau mengembalikan apa yang sudah kami terima melalui persembahan syukur kami kepada Tuhan. Biarlah kami mau memberikan dengan hati yang penuh dengan sukacita, hati yang penuh dengan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan kami siap memberikan yang terbaik. Haleluya. Amin.
Tuhan terima kasih, kami bersyukur untuk hari ini. Kami bersyukur kami boleh datang ke tempat ini, kami boleh memuji, menyembah Tuhan. Kami boleh bersekutu satu sama lain. Dan kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan kami bersyukur. Dan Tuhan kami juga bersyukur untuk acara tanggal 17 kemarin yang sudah kami sebagai gereja lakukan. Tuhan kiranya setiap apa yang sudah kami lakukan semuanya itu tidak berlalu begitu saja dengan sia-sia, tapi kami percaya ada sinar yang kami pancarkan, ada garam yang kami bisa beri kepada lingkungan kami, kepada masyarakat kami. Dan Tuhan, semakin hari Kau mau jadikan gereja ini semakin bersinar Bapa, semakin menjadi dampak untuk lingkungan di sekitar. Dan Tuhan, kami berdoa untuk semua jemaat di tempat ini, semua jemaat GBI Jelambar Timur. Tuhan, kiranya Kau mau mampukan kami untuk kami menjadi pengelola yang cakap atas apa yang Tuhan sudah percayakan dan atas hidup kami. Semua yang Tuhan sudah percayakan kepada hidup kami, Tuhan mampukan jemaat GBI Jelambar ini untuk kami menjadi pengelola-pengelola yang cakap. Dan terlebih lagi khususnya untuk keselamatan yang sudah Engkau beri. Mampukan kami untuk kami dapat mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar ya Allah. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintahan Indonesia. Tuhan, kami berdoa untuk dari pemerintah yang terkecil sampai yang tertinggi di negara ini. Tuhan, Kau juga mau mampukan mereka, berikan mereka hati untuk mereka dapat mengelola apa yang sudah dipercayakan kepada mereka dengan baik. Dan kami berdoa khusus juga untuk anak-anak Tuhan di pemerintahan. Tuhan, Kau mau berkati mereka semua, jadikan mereka garam dan terang. Dan melalui apa yang mereka lakukan, Indonesia dapat diselamatkan ya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat. Kalau ada jemaat yang sakit, yang mengalami kelemahan, Tuhan, Kau mau sembuhkan, Tuhan mau pulihkan. Tuhan, kami berdoa untuk setiap anak-anak muda kami di tempat ini yang mereka sedang studi, mereka sedang mengembangkan diri mereka. Tuhan, mampukan mereka untuk mereka dapat mengembangkan apa yang mereka punya, menjadi alat di tangan Tuhan. Dan Tuhan, Kau mau pakai kehidupan mereka yang masih muda. Mampukan mereka untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan mereka mengenal Tuhan lebih dan lebih lagi. Dan mengasihi Tuhan lebih dan lebih lagi. Tuhan, kami berdoa untuk kami semua yang bekerja di tempat ini. Tuhan mau memberkati apa yang menjadi pekerjaan kami. Tuhan mau berkati dan apa yang Tuhan sudah percayakan kami dapat mengelolanya itu dengan baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Jemaat yang terkasih, angkatlah tangan dan terimalah berkat daripada Allah Bapa. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Jemaat GBI Jelambar Timur, pulanglah dengan penyertaan, perlindungan, dan kasih karunia daripada Tuhan. Allah Bapa, Allah Anak, dan bersekutuannya dengan Allah Roh Kudus menyertai kita dari saat sekarang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali.
Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.